Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ade Arifin, channel yang isinya belajar dan belajar. Semoga kita tidak bosan untuk belajar. Sebelumnya terima kasih untuk para viewers yang sudah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan channelnya berfaedah dan berkah. Buat yang belum, ayo segera subscribe biar mendapatkan faedah dan berkahnya. Oke, di video kali ini kita belajar menyisipkan gambar pada aplikasi Microsoft Word. Langsung saja kita buka. Let's do it. Microsoft Word. Wait, Word. Nah, pada video kali ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Kalau sebelumnya saya menggunakan Microsoft Word versi 2007. Tentunya ada perbedaan. Pertama, di perbedaan yang pertama di halaman pada saat kita membuka aplikasi Microsoft Word ini, kalau di Microsoft Word versi 2007, maka dia tampilan pertamanya adalah blank dokumen. Tapi kalau di versi 2016 ini tampilannya ada pilihan. Yang pertama di sini sebelah kiri yang berwarna biru, di sini ada recent. Recent ini artinya file-file yang terakhir kali kita buka atau terakhir kali kita save, kita simpan. Kalau filenya di sini di recent tidak ada, maka kita tinggal pilih buka dokumen lainnya. Atau kalau misalnya kita mau membuat baru, tinggal pilih di sini, misalnya blank dokumen atau template-template yang sudah disediakan di Microsoft Word 2016 ini. Sini sudah banyak template-template yang tersedia, tinggal kita gunakan. Apakah kita mau menggunakannya? Dari mulai surat menyurat hingga membuat sertifikat seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini masih belum tersedia juga bisa mencarinya secara online di search for template online ini. Nah, di sini ada pencarian yang disarankan misalnya bisnis, kartu, kemudian flyers, surat, education, atau yang lainnya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan template yang tersedia di Microsoft Word, tinggal cari di sini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa sinkronkan dengan akun Microsoft kita, misalnya akunnya menggunakan Outlook atau Live. Jadi kita bisa sinkronkan. Oke, karena kita mau mau menyisipkan gambar, jadi kita menggunakannya pilih blank dokumen. Nah, tampilannya masih belum terlalu jauh beda, hanya lebih simple dan lebih mudah dilihatnya. Kita preview dari paling atas, ya, title bar masih tetap ada, kemudian di sini ada control window-nya masih juga di pojok kanan atas, tapi ada tambahan di sini untuk ribbon, ribbon yang di sini ya, ini hampir sama dengan ini juga. Jadi kalau misalnya kita auto hide, jadi full screen seperti ini lebih mudah. Kemudian kita pilih yang show tab ini, tabnya aja yang terlihat, tapi ribbonnya enggak. Tapi nah show tab in comment ini muncul semuanya. Kemudian di sebelah kirinya ada quick access message. Cuman di sini tidak ada office button seperti halnya Microsoft Word 2007. Office button itu diganti dengan ini menu file. Ini hampir sama isinya dengan office button. Nanti kita pelajarin lagi untuk Microsoft Word versi 2016 ini. Jadi agar kita jangan terlalu kaget. Secara umum hampir sama fungsi-fungsi dan tampilannya juga hampir sama. Jadi kita nggak usah terlalu bingung. Mungkin kalau baru pertama aja ya. Oke, langsung aja kita menyisipkan gambar menggunakan menu insert. Nah, di insert ini ada yang hilang, ada perbedaan dengan Microsoft Word versi 2007, yaitu kalau di versi 2006 ini menggunakan online picture, kalau di sebelumnya nggak ada. Tapi di sini tidak ada clip art. Kalau di Microsoft Word versi 2007 ada clip art, di sini tidak ada clip art. Clip art adanya di online picture, tinggal kita cari clip art misalnya. Itu kemudian di sini juga, nah search engine-nya menggunakan Bing, produk dari Microsoft. Ya hampir sama dengan Google, cuman Google Search Engine, kalau Microsoft punyanya Bing Image Search. Kita misalnya clip art,
enter. Nah, ini Creative Commons only, maksudnya adalah kita harus selalu terhubung dalam jaringan daring atau online. Kemudian karena kita mau menyisipkan dari komputer, kita pilih yang ini. Oh ya, di online picture ini selain clip art juga kita bisa mencari gambar-gambar yang lainnya lagi ya. Jadi catatannya kita harus selalu terhubung. Nah, ini di picture saya pilih gambar yang ini. Menyisipkan gambar pertama kali muncul di Microsoft Word, maka secara default layoutnya dia inline with text. Layout gambarnya dia inline with text. Artinya posisi gambar ini sejajar dengan teks gitu, yang artinya juga posisi gambar, objek gambar ini tidak bisa digeser-geser menggunakan pointer mouse. Nah, gimana caranya mengubahnya? Maka kita harus merubahnya dengan layout. Sini, inline with text tidak bisa rubah, tapi with text wrapping ini kita bisa geser-geser. Contohnya type. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa lihat di sini yang bergaris-garis itu artinya teks. Kemudian objek gambarnya yang setengah lingkaran. Jadi posisi layoutnya ya, untuk layout gambarnya kita mau memposisikan seperti apa. Nah, karena ini posisi objeknya dia persegi, jadi dia ya teksnya di sini aja. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaan antara square, tight, dan stroke ini tidak terlalu terlihat kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya ada objek gambar yang misalnya seperti misalnya setengah lingkaran ini, maka dia akan terlihat perbedaannya gitu teks-teksnya. Oke, nanti kita bahas tentang ini. Jadi ini kaitannya sama membuat artikel. Karena kita mau menyisipkan gambar aja, kita nggak usah terlalu repot deh. Defaultnya seperti itu ya. Jadi kita rubah. Nah, sekarang kita sudah bisa geser kan? Kalau tadi nggak bisa. Oke, kita geser. Kita bisa drag. Oke, pada objek gambar ini kita perhatikan juga ya di sini pada saat kita menyeleksi maka akan muncul kotak kontrol objek. Setiap sudutnya ada diagonal resize, setiap sudut pojok, pojok. Siapa yang suka mojok? Ayo. Pojok kiri bawah, pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Kemudian di sini ada vertikal resize untuk merubah ukuran secara vertikal, dan di sini kanan kirinya ada vertikal horizontal resize untuk mengubah ukuran secara horizontal. Tapi untuk gambar yang ada objeknya sudah seperti ini, saya sarankan untuk menggunakan diagonal resize. Kenapa? Karena untuk diagonal resize ini tidak terjadi untuk objek gambar ini tidak akan terjadi distorsi. Dan kalau kita menggunakan vertical resize atau horizontal resize ini dikhawatirkan terjadi distorsi terhadap gambarnya. Seringkali kita mungkin melihat gambar posisinya tidak proporsional, misalnya seperti ini, atau misalnya ada yang terlalu slim, kalau ini terlalu tight juga. Wah, kayak gini. Jadi nggak proporsional. Tidak disarankan menggunakan horizontal resize atau vertical resize. Jadi sarankan kalau misalnya lihat gambarnya, lihat objek gambarnya. Gitu. Kalau misalnya dia buat persegi panjang, it's okay menggunakan horizontal resize, atau misalnya secara potret misalnya memanjang berdiri, dia masih oke menggunakan vertical resize, tapi untuk gambar yang seperti ini tidak disarankan untuk vertical resize atau horizontal resize. Jadi menggunakannya diagonal resize. Kemudian di sini juga ada kontrol rotasi. Jadi untuk merotasi, memutar objek dari sebuah objek ini, kita mau posisikan misalnya di sini juga bisa. Kalau ini secara manual, kalau ini sudah ketentuan, sudah ini per 90 derajat dan atau per 180. Jadi mau dibulak balik kanan kiri, atas bawah gitu. Oke, itu ya.
Jadi, nah di sini juga pointernya berubah pada saat gambar ini aktif. Kalau saya nonaktifkan objek gambarnya, maka pointernya tetap seperti ini tapi belum terseleksi. Jadi pastikan pointernya berubah untuk menyeleksi. Jangan sampai kita mau menyeleksi gambar ini tapi posisinya di sini. Pak, kok nggak bisa ini? Gambarnya nggak bisa diseleksi. Ya iyalah, orang seleksinya di mana? Pegang dulu gambarnya, kemudian klik, arahkan pointer mouse-nya ke gambar, objek gambar, lalu klik. And then terseleksi semuanya. Kayak seperti itu ya. Oke, secara otomatis, secara default lagi, pada saat kita menyisihkan gambar ini, maka alat-alat untuk editing picture-nya atau gambarnya dia akan muncul. Lihat di sini picture tool-nya akan muncul. Kalau kita lepas, maka tidak akan muncul. Dia akan menghilang. Oke. Nah, alat-alat ini berfungsi untuk mengedit atau memperbaiki dari objek ini. Misalnya mau merubah, kita tinggal gunakan alat-alat di sini. Alat-alatnya sama standar untuk gambar. Remove background ini disarankan untuk menghapus background yang mana backgroundnya ini hanya menggunakan satu warna, tidak banyak warna seperti ini. Contohnya untuk remove background ini apa? Pas foto di belakangnya kan hanya satu warna. Nah, kita bisa ganti menggunakan remove background ini. Jadi kalau pas foto kita misalnya mau mengganti warna dari warna merah menjadi warna biru, tinggal menggunakan ini aja. Insert gitu. Kemudian di sini ada correction untuk ketajaman, kecerahan dan kontrasnya. Di sini ada kita untuk mengeditnya. Lalu di sini ada color untuk merubah warnanya atau misalnya saturasinya gitu. Nah, misalnya seperti itu efeknya. Pen color atau dan lain-lain. Kita pilih yang pen color aja, jadi seolah-olah kesannya jadi uh, menggunakan cat warna, watercolor. Nah, oke. Kemudian di sini ada compress picture berfungsi untuk mengkompres atau menurunkan kualitas dari gambar tersebut. Karena apa? Karena untuk Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata, bukan pengolah gambar. Ya, untuk aplikasi pengolah gambar bisa menggunakan Photoshop atau Illustration atau aplikasi-aplikasi yang berbasis vektor gitu. Jadi ini untuk mengkompres atau menurunkan kualitas. Change picture ini untuk mengganti gambar, reset picture untuk menggantikan gambar sebelumnya. Kemudian lanjut di sini di picture style ada beberapa frame, ada simple frame, wide frame, kemudian di sini juga ada sedikit vintage atau metal frame, dan di sini frameless, drop shadow, tapi dia ada shadownya agak sedikit 3D dan di sini ada reflectionnya. Terserah kita mau pilih yang mana, tinggal sesuai selera aja. Misalnya kita mau pakai yang ini. Nah ini kesannya kan timbul ya, ada sedikit bevelnya. Terus bordernya mau kayak gimana, kita mau ganti misalnya warnanya agak sedikit inilah. Nah ini misalnya ini border pinggirannya ya, kemudian efeknya kita maunya kayak gimana. Ini shadow. Ya tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini hanya menampilkan fungsi-fungsinya aja, layoutnya. Kemudian di sini ada position. Oh iya, kita pilih tengah. Nah, ini kan tengah tidak proporsional nih. Kalau kita zoom out. Nah, ini posisi objek gambarnya dia landscape, tapi posisi page-nya atau halamannya dia nanti kita ganti agar posisi halamannya ini posisi kertasnya menjadi potret. Sementara ini kita lanjut editing dulu di sini. Tag wrap-nya tadi kita sudah tentukan, entah itu tight atau throw, sama aja. Ini bring forward posisi objeknya. Kalau misalnya terdiri dari banyak objek 1, 2, 3, ada beberapa objek ini tinggal kita pilih mau ini untuk objek-objek yang bertumpuk ya, bring forward. Bring forward itu
menempatkan posisi objek gambar yang kita pilih di depan gitu. Jadi kita memilih gambar ini yang tadinya posisi di belakang, bring forward, bawa dia ke depan gitu. Bawa dia ke depan. Terus send backward ini maksudnya kasih dia taruh di belakang gitu. Bedanya bring forward sama send forward gitu. Bring forward taruh di depan, send backward taruh di belakang. Taruh dia di belakang sono gitu. Selection pen ini fungsinya sama. Jadi kita menyisipkan. Jadi nah, ini layer kalau di Photoshop istilahnya layer. Jadi picture 1, picture 2, picture 3, picture 4. Nah, urutannya adalah bagian yang paling atas ini adalah gambar yang paling posisinya di depan. Jadi kalau misalnya picture 2, picture 3, dia contoh misalnya nih agak lambat ya. Nah, picture 2. Oke, picture 2 ini kalau kita geser, nah dia nggak bisa digeser kan? Kita harus ubah dulu posisinya. Dia layoutnya kait. Nah, dia di atas. Tapi kalau misalnya kita pindahkan seperti ini, nah dia di bawah. Paham maksudnya kan seperti itu kan? Jadi ini selection hampir sama dengan yang ada di sini. Selection pen. Jadi kita mau posisikan layernya sebelah mana posisi gambarnya. Nah, itu ya. Oke, paham ya. Oke, lanjut. Kita kalau misalnya sudah seperti ini untuk memotong gambar, kita crop karena sebagian di sini ada area kosong, kita potong gambarnya. Kira-kira seperti ini. Udah ya. Kalau sudah oke, kita lepas lagi cropnya, kita klik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan sekarang kita rubah posisi kertasnya menjadi landscape di layout sini ya. Di layout, marginnya itu kita atur sekalian. Kalau untuk rubah posisi orientasi tinggal di sini aja. Tapi karena kita mau mengatur margin, nah ini sudah posisinya sudah rubah ya. Kita mau mengatur margin kanan kiri atas kanan bawah. Margin itu batas teks dengan pinggir kertas. Maka kita mengaturnya pilih. Nah, di sini tidak aktifkan custom marginnya. Karena apa? Karena kita menyeleksi objek. Jadi objeknya harus dilepas dulu di sini, baru kita bisa pilih custom margin. Kalau misalnya posisi kita masih menyeleksi objek seperti ini, custom marginnya nggak aktif. Nggak aktif kan? Jadi kita harus lepas. Custom margin, kita pilih satu-satu aja dulu ya, 1 cm semuanya. Dan ini adalah untuk kalau misal kita mau melakukan penjilidan gutter position, biasanya kalau untuk posisi jilid itu di sebelah kiri. Nanti dia akan mengatur secara otomatis. Oke, papernya kita standar aja 4, layoutnya sudah tadi landscape ya. Layout untuk ini stage header footer ini untuk halaman atas, header footer untuk kalau kita mau menyisipkan halaman bawah. Nah, di sini margin orientationnya udah kalau udah oke. Nah, gambarnya kan kecil nih, kita resize menggunakan diagonal ya. Nah, terlalu besar ya. Oke, coba kita posisikan positionnya center. Masih terlalu besar, kita kecilin dikit lagi. Masih belum berubah. Oke, wait. Udah kira-kira segitu ya. Position tetap center. Nah, bagaimana kita tahu posisinya ini sudah center, sudah pas tengah-tengah gitu? Ya, tadi kita udah setting posisi layoutnya di sini. Ya, posisi gambarnya kita setting di sini. Ini posisi di pojok kiri atas, ini di atas, di tengah atas, ini pojok kanan atas, dan ini di tengah-tengah, tengah-tengah sebelah kanan, ini tengah-tengah banget, ini tengah-tengah sebelah kiri, ini kiri bawah, ini tengah bawah, kanan bawah, gitu aja lah gampangnya. Karena kita posisi tengah gini, pastiin gitu. Kalau nggak percaya kita geser coba, nanti akan muncul calibration line-nya.
kita klik, nah dia lihat di situ pada saat saya mau geser, di sini posisinya sudah fit dan sudah nggak bergerak. Ternyata dia posisinya memang sudah di tengah-tengah. Calibration line yang berwarna hijau tadi ya, jadi kayak geser guys. Wait, nah ini juga muncul calibration. Jadi dia tuh karena kita tengah-tengah, kita cancel dulu. Wait. Agak berat kalau objek gambar. Nah, sudah posisi setengah, tinggal yang vertikalnya belum sampai tengah-tengah. Dikit lagi. Maaf ya durasi ya. Kita posisikan di sini. Gampangnya gitu aja deh. Nah, jadi muncul ya tadi pada saat kita mau geser, dia garis calibration vertikalnya dan calibration horizontalnya sudah pas di tengah. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, tinggal kita tambahin nih, nambahkan atau nambahin sama aja lah ya. Tambahin caption atau judul fotonya menggunakan word art. Jadi word art ada di sini, kita yang standar di sini. Nah, your tag here, kegiatan pramuka. Oke. Nah, kita mau rubah, kita seleksi dulu ya. Ini saya Ctrl A karena diaktif. Ini text box namanya, text box. Jadi bukan teks biasa, tapi di sini text box. Kalau text box itu maksudnya teksnya berada di dalam kotak atau iya di dalam kotak, di dalam objek kotak, dan ini bisa digeser sesuai keinginan kita. Selama kotaknya aktif, tapi kita harus menyeleksi dulu. Lalu baru bisa kita rubah text fill. Ini untuk warna teksnya kita menggunakan warna putih aja. Kemudian fontnya kita pilih Bulleto Killer. Oke, nah ini hurufnya kapital semua nih. Kita ganti Cengkes jadi kapital H word. Kira-kira seperti ini captionnya. Nah, terbaca. Kita geser ke bawah. Oke. Wait, kita pakai ini ya, position. Nah, kayak gini. Kalau sudah kita lepas seleksinya, lepas di sini ya, di atas. Kita zoom in. Ini kita kosong. Nah, kayak gini. Dan kalau udah selesai gini kita save. Kita simpen, pilih save icon ini, kemudian di Word ya. Lalu di sini saya ketik insert picture 6. Dan sudah selesai. Oke. Sampai di situ dulu untuk menyisipkan gambarnya. Jadi mudah-mudahan belajar menyisipkan gambar ini bisa berfaedah dan berkah. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, ada saran, ada komentar, silakan ketulis di komentar. Kalau misalnya mau minta video tutorial yang lain, silahkan tulis di komentar juga. Oke? Hatur nuhun, matur suwun. Terima kasih, tara thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.